Sikat. Ngobrol psikologi santai tapi tetap serius. Sikat, episode ini kita akan cerita-cerita yang sedikit lebih edukatif. Harapannya edukatif. Seperti siap biasa bersama saya psikolog dunia hewan dan nantinya ada psikolog dunia manusia. Tenang, aman. Bukan hanya dari alam yang lain ini. Wah, ini sutradara kita temanya bagus. Sudah nggak cabul-cabul lagi. Belakangan sudah makin edukatif. Masyarakat darurat membaca. Judulnya bikin bosen. Tapi jujur ya, judul ini kalau kita nanti tonton sampai selesai ya, ini luar biasa podcastnya. Karena podcast ini mencerminkan kondisi keadaan masyarakat kita khususnya yang online. Podcast ini kita akan membongkar sebuah fenomena yang sering bikin geleng-geleng kepala lah. Masyarakat darurat membaca, fakta itu bikin bosen dan hoax itu menyenangkan. Apalagi kalau kita baca scroll ada hoax yang ya ngatain rumah tangga orang belum tentu terjadi happy. Korban apa seneng gitu. Kemudian selingkuh, wih topik luar biasa happy gitu ya. Kalau lihat orang lain menderita enak gitu kayak. Tapi gilirannya kita ke bagian yang fakta-fakta yang biasa aja kok kayaknya bosen ya. Dan ini jadi sesuatu yang sangat sangat bermasalah dan sangat berbahaya. Karena kita lebih seneng percaya sebuah kebohongan yang kelihatan asik daripada realita yang kadang nggak seasik itu. Nanti kita akan bongkar lebih dalam. Seperti biasa, kita ditemani oleh psikolog keluarga kita. Ibu Pauline, silakan. Iya, halo pencinta podcast ya. Ketemu di acara podcast yang selalu rutin mendampingi kalian semuanya. Ini saya psikolog manusia ya. Tadi sudah ada. Sudah beda dalam. Perhewanan gitu ya. Oke. Ya, kita mau ngobrol apa nih, Pak? Tentang budaya membaca ya. Wah. Tentang darurat membaca darurat ya? membaca. Karena kita cuma baca yang mau kita baca, bukan baca yang sebenarnya. Iya. Padahal teknologi sekarang kan enak ya. Tinggal browsing keluar. Ketik di tik sebelah keluar. Bahkan foto gambar deh. Di toko merah keluar produknya. Baca keterangannya kelar. Tapi kita sukanya baca yang nggak bener gitu. Salah satu contoh deh ini kemarin kasus ya. Kasus Borobudur dipasangnya eskalator. Wah itu udah panas. Ini di Borobudur kemarin ceritanya dipasang eskalator karena presiden kita dan presiden sebelah mau hadir. Ya kan, ada tamu negara jadi disulap mau dipasangin eskalator biar ya enak lah. Padahal itu ternyata cuma hoax ya, ada narasi-narasi lengkap loh, ceritanya panjang lebar. Ternyata itu hanya adalah stairlift yang fungsinya apa? Untuk bantu orang-orang tua bisa ke puncak, dan itu sudah sangat aman karena banyak dipakai di negara-negara lain juga, baik itu di Yunani bangunan-bangunan tua, kemudian di Eropa di bangunan-bangunan tua, dan strukturnya tidak ada melubangi apa-apa, tidak ada merusak apa-apa. Tapi udah panas duluan gitu. Ini kenapa ya kira-kira? Dan seneng gitu lihat cerita yang kelihatannya judulnya agak-agak menarik gitu. Dan akhirnya malah percaya. Kalau si pembuat konten kan jelas ya, tujuannya cari apa sih? Cari view. Biar banyak yang nonton, cari follower, cari subscriber. Tapi kalau dibiarkan terus budaya seperti ini ya, dimana kita percaya sama hoax yang belum nyata dan kita nganggap itu sebuah kenyataan, mau jadi apa? Bahkan kemarin cukup banyak ya di tempat-tempat kita membaca ya, baik itu mulai dari YouTube, wah sebut nama, oke lah, di platform-platform digital deh ya. Lagi ada pergerakan untuk berantas konten kreator yang isi kontennya memang nggak penting ya. Mari kita bikin Indonesia lebih maju. Ya positifnya ada, negatifnya juga ada ya. Tetap kalau kita lihat sudut pandang psikologinya itu mungkin perang antar kubu konten kreator ya, kubu A versus kubu B gitu. Yang satu bilang konten kalian itu konten sampah, nggak ada gunanya, bikin masyarakat makin bodoh dan malah nonton. Nah kubu satunya bilang ya kita kan kreativitas, nggak ada masalahnya dan nggak ada batasannya. Sampah nggak sampah, buktinya viewer naik, subscriber naik. Nah sekarang tinggal kembali. Kalau kita bahas dari sudut pandang psikologinya ya, kenapa sih kok kita lebih gampang percaya dengan hoax-hoax yang ya banyak bumbu-bumbunya daripada mencari fakta di balik hoax tersebut nih. Gimana nih tanggapan Ibu? Iya, ini memang cepat sekali ya. Sesuatu yang dibumbui hal-hal yang membuat orang tertarik ya, dari kata-katanya saja sudah
mencuatkan, oh kita ingin tertarik membaca nih gitu. Itu karena terhibur sih, apa kata-kata itu mampu memancing orang untuk fokus membaca, walaupun sebetulnya itu salah. Ya satu sisi mungkin dia hoax itu lebih menghibur ya dibanding memunculkan suatu realitas yang kompleks gitu ya, sesuatu yang benar nyata ada gitu. Tetapi kan sudah muncul duluan sesuatu yang salah tadi, yang pada akhirnya orang pada menjadi tahu bahwa ini tidak benar. Tetapi kalau sudah termakan sesuatu yang salah tuh kayaknya lebih puas gitu ya orang-orang ya. Lebih asik gitu ya. Walaupun nanti ada klarifikasi, ya ada apa pembenaran atau ada apa revisi dan sebagainya. Ya lebih asik lah itu tadi. Kalau dari sudut pandang psikologinya ya, ini masyarakat kan kalau kita kaitin kasus kemarin lah ya, cerita Borobudur ini ya. Ya. Ini kan akhirnya sampai pemerintah harus kasih klarifikasi ya. Ada kaitan nggak sih dengan rendahnya kepercayaan kita terhadap pemerintahan kita? Atau memang hanya cari sensasi aja? Menurut saya lebih cari sensasi ya, lebih kepada cari sensasi ya, karena itu yang nomor satu mungkin di awal ya. Alasan yang pertama adalah lebih kepada untuk cari sensasi, tapi yang kedua masuk juga ketidakpercayaan pada pemerintah. Ya, urutan kedua berarti. Urutan kedua, kan kita udah biasa Ya. dicekokin dulu ya sama cerita-cerita orang zaman dulu. Jadi anak jangan membantah. Kalau orang tua bilang A ya A, pemerintah bilang A, B, B. Sekali nggak percaya ternyata kok orang tuaku ternyata ngelanggar sendiri. Ya. Akhirnya rebel masyarakat keluar sedikit aja. Figur otoritas, figur senior kita ini bikin sesuatu yang kita rasa ada celahnya gitu. Langsung dicacatin padahal belum tentu cacat. Dan ini belakangan kan masyarakat kita cepat sekali tersulut itu. Jadi sumbu pendek semua itu entah kenapa. Padahal tinggi badan nambah-nambah ya anak-anak sekarang. Tapi sumbunya tambah pendek kayak. Senggol dikit ngamuk. Ya kan. Jadi hal-hal ini mungkin juga membuat kita lebih gampang tersulut oleh berita-berita yang ngatain senior kita, ngatain negara kita sendiri. Kita jadi malah jadi posisinya ya. Bukan mendukung, bukan mencari tahu, bukan membantu, tapi komplain. Yeah. Dan seperti biasa, hanya komplain di kolom komentar, nggak bikin perubahan, ngapain? Ya. Begitulah masyarakat Indonesia. Wah ini mengkotaki nih masyarakat kita. Nah ini sekarang pertanyaannya nih Bu. Termasuk kita juga ya. Termasuk kita juga nih. Sekarang ini pertanyaannya nih Bu. Kenapa budaya seperti ini terbentuk di masyarakat kita Bu? Kalau dari sudut pandang psikologinya. Kan kita udah lumayan lama merdeka ya. 1945, sekarang 2025 berapa tahun nih? Ya. Ayo, berapa tahun? Ayo, hitung. 45, 55, 65, 75, 85, 95. Iya, karena kalau 70 tahun. 70 tahun ya. Wow. Masa sih 70? Hampir. Oh, hampir. Ntar lagi. Ya. 70 tahun. Okay. Merdeka. Harusnya sudah maju lah negara kita. Tapi kalau dari kondisi budaya sekarang yang begitu ada internet masuk itu. Saya sempat baca sedikit berita dulu ya. Kita belum siap untuk arus globalisasi yang informasi seperti ini ya. Dan ternyata benar kan. Saat kita benar-benar oke masuk semua. Jaringan kemana-mana, internet masuk. Platform-platform medsos dibuka semua. Nggak ada batasan dulu awal-awal. Semuanya bisa jalan. Yang terjadi ya kondisi ini. Apakah kita pendidikan dulu, program pendidikan kita tidak menjadikan kita siap untuk kondisi ini. Atau memang perubahan zaman yang terlalu cepat. Cara psikologinya gimana nih Bu? Iya. Karena kalau kita mau jujur ya, mau terbuka, mau jernih ya, kita gampang sekali termakan gosip. Betul. Kita kalau sudah baca seru ya, kita bisa lihatlah dari penggunaan handphone. Orang scroll itu rata, seru. Dan kalau diamati beritanya yang baca berita tutorial, yang positif-positif sedikit, bacanya apa gosip nih cepet banget. Iya. Dan memang dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok tertentu memang untuk memicu kondisi masyarakat. Tapi karena masyarakatnya bisa terpicu. Nah ini apakah ada kesalahan mungkin di sistem pendidikan dulu atau memang teknologinya terlalu cepat atau memang mindset atau otaknya manusia umumnya memang seperti itu Ibu? Iya. Ya mungkin kalau saya boleh simpulkan itu yang pertama memang dari awal otak manusia itu sudah mudah ya terpancing oleh hal-hal yang keliru monologi yang digampang. Jadi sepertinya sebelum kecanggihan teknologi ini masuk, ya dulu belum ada
segala sesuatu ini, kita masih di generasi yang sebelumnya, itu kalau ada berita-berita di koran itu kan pasti kata-kata yang bisa memancing orang untuk membaca itu selalu ditampilkan. Ya, walaupun nanti isinya beritanya itu tidak sesuai atau tidak pas gitu ya. Tetapi orang kan cenderung membaca, oh ini apa ini ya. Ada sesuatu kriminalitas, entah itu berita apa, berita yang aktual atau apapun itu, ya agak diplesetin dikit deh supaya orang mau membaca. Ini sesuatu yang bagus nih, aneh nih, hebat nih ada ini ya gitu. Lalu beralih ke sekarang ya, sesuatu yang dari kecanggihan teknologi, dari medsos segala macam itu ternyata masih ada hal-hal yang membuat kita terpancing untuk mau baca atau melihat atau apapun itu, karena dari kata-kata yang mungkin dibuat sedemikian rupa ya, dari kepintaran orang-orang yang membuat itu, sehingga kita suka untuk pingin tahu ya, ada rasa ingin tahu, rasa kepo gitu ya. Apalagi ini sesuatu gosip yang entah benar atau tidak. Kalau dari dulu kan ada yang kena di pejabat atau artis atau apapun itu gitu kan, sepertinya kan membuat orang menjadi kepo ya, besar, rasa ingin tahunya besar sekali. Kenapa sih, ada apa gitu. Nah akhirnya juga melebar ke hal-hal yang lain gitu. Itu sih kayaknya ada rasa ingin tahunya. Berarti teknik yang dipakai memancing rasa ingin tahu. Betul. Hanya saja kalau mungkin zaman dulu saat media tidak seluas sekarang ya, kan sekarang semua bisa jadi reporter gitu. Kalau dulu mungkin ada pendidikan khusus atau training khusus yang harus dilakukan. Betul. Ada tanggung jawab moral yang diambil. Ya. Kalau sekarang, kalau dulu mereka naikin rating berita itu, teman-teman di media itu ya dengan berita yang real, dan banyak sekali orang-orang yang sangat cerdas yang jadi membawa berita. Betul. Sekarang karena banyak yang amatir, yang penting cepat ya. Terus mereka menggunakan teknik-teknik yang didapat instan juga dari browsing dan scrolling. Ya. Tekniknya dapat, dicoba, diterapkan, judulnya menarik, tapi isinya merusak. Dan dipercaya, ini masalahnya. Iya, dipercaya. Karena ini menghibur loh. Justru ini cepat sekali ya, langsung viralkan. Kalau yang jelek-jelek gitu. itu viralkannya cepat tuh. Dan menjadi bahan guncingan kan, menjadi bahan pembicaraan. Tapi satu sisi memang kita jadi mengerti, oh iya itu yang tidak baik. Tetapi ada sisi lain yang kadang-kadang kita lupa bahwa ini menyinggung perasaan orang, ini membuat orang lain menjadi lebih menderita. Karena kadang-kadang komentarnya itu yang tidak ada hubungannya atau malah bertentangan gitu ya, sebagai manusia. Kok bisa dia berkomentar seperti ini, seperti itu gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat lebih jauh ya. Kalau kita lihat ke obrolan kita lah ya, obrolan kita nih, harapan kita obrolan kita bukan hoax lah ya. Ya kembali ya, podcast ini nggak 100% benar, nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah. Saya selalu ingatkan seperti itu untuk apa? Ambil makna positifnya. Kita melihat sudut pandang psikologi dari suatu kondisi, sebuah kejadian, sebuah berita viral, kadang kita angkat untuk apa sih? Bukan untuk cari ratingnya saja. Yang utama apa sih? Kita melihat sudut pandang lainnya. Kayak yang lalu-lalu, semua orang boleh punya persepsinya, boleh punya sudut pandangnya. Jadi kita ulas itu secara psikologinya. Begitupun juga sekarang ya. Ada nggak sih Bu, kepuasan ya? Membuat sebuah berita, nyebarin berita bohong gitu, tapi banyak orang setuju, seneng gitu. Ada kepuasan nggak itu biasa dalam diri manusia? Ya, ada, sangat ada itu. Jadi menjadi orang, apalagi menjadi orang yang pertama yang menyebarkan, ya dia nggak mau tahu nih. Kalau dulu kan masih disaring-saring ya, seperti tadi ada media sosial, ada trainingnya, ada pelatihannya, ada pelajarannya. Tetapi ini semua orang bisa menjadi reporter seperti yang Pak Ber bilang tadi. Jadi begitu dia memviralkan atau men-sharekan sesuatu, entah benar atau tidak, yang penting nih aku yang pertama nih, ada rasa kebanggaan, kepuasan ini nih, aku sudah menyiarkan, aku sudah posting ya, sesuatu yang viral nih, sesuatu yang aneh atau sesuatu yang mengguncangkan atau sesuatu yang membuat heboh kayak gitu. Jadi puas deh rasanya kayaknya, apalagi didukung oleh banyak hal yang mungkin dia menjadi yang pertama yang melakukan itu pasti ada kepuasannya Pak, sebagai manusia ya. Berarti lebih ke arah kepuasan ya. Menurut Bu Pauline nih, para penyebar hoax ini memang hanya kepingin mencari kepuasan, mencari popularitas, atau cari duit sebenarnya? Mana yang lebih masuk kira-kira untuk mereka nih, orang-orang ini nih, yang udah tahu jelas berita itu bohong, tapi masih disebarluasin? Ya,
Nah, kalau sudah tahu beritanya bohong dan masih disebarluasin berarti ada tujuan lain dong. Ya, bisa jadi masuk ke mencari sesuatu. Ya. Popularitas mungkin dan materi juga. Materi juga ya. Ya, materi juga. Jadi untuk teman-teman yang lihat nih berita-berita online, bantu siapa? Bantu kita, bantu masyarakat kita juga. Yang jelas-jelas sudah hoax nggak usah disebar. Cukupkan. Kalau perlu di-report. Biar apa? Biar nggak berkembang. Ya kan? Tapi kalau berita-berita entertain, hiburan-hiburan lucu, nggak apa-apa, tidak ada masalah. Hanya berita bohong saja yang bermasalah. Jadi kalau kita bilang nggak, habis sih konten kreator yang kontennya mungkin nggak bermutu ya, mutu nggak bermutu kan tergantung yang nonton ya. Kadang yang nggak bermutu buat kita belum tentu nggak bermutu buat orang lain. Yeah. Tapi yang jelas-jelas beritanya bohong ya sebaiknya itu memang disisihkan ya. Karena ini dampaknya bisa kemana-mana. Betul. Contoh sudah beberapa orang mungkin menyimpan kemarahan sama senior negara kita lah. Ditambahin kompor-kompor seperti ini ya jadinya provokasi. Karena provokasi sekarang bukan provokasi di lapangan. Yang demo udah berkurang sekarang. Lebih asik main handphone daripada demo kan. Kalau yang lalu mungkin demonya bisa berjilid-jilid gitu kali katanya. Kalau sekarang jilid 1 sudah panas, mending di rumah lah demo lewat medsos karena nganggur kali hidup. Yeah. Nah nih tentang demo nih Bu. Yeah. Mumpung masuk dikit lah tentang budaya ini ya. Kemakan omongan ini ya. Kan tahun-tahun kemarin banyak tuh demo. Yeah. Jilid-jilid tuh, jilidnya banyak ya. Mari kita demo berjilid-jilid untuk sebuah goal yang jujur peserta demonya saat diliput nggak tahu. Itu kira-kira pemikiran yang demo bukan anak-anak loh. Rata-rata lulus wajib belajar 9 tahun lah. Tapi kayak nggak pernah belajar gitu. Pokoknya ikut-ikut gitu. Yeah. Itu karena memang mereka terbawa, wah antusias mau demo membela sesuatu yang nggak tahu bela apa. Atau karena nasi bungkus itu ceritanya? Nah, itu dia. Kira-kira efek psikologi ini kenapa nih? Kok orang mau rame panas-panas ke jalan jauh? Iya. Nasi bungkus satu apa seberharga itunya? Apa Kembali lagi kepada kebutuhan dasar psikologis ya. Apa sesusah itu kita makan? Ya justru itu mirisnya ya, membuat kita prihatin. Ternyata kita bisa membeli seseorang ya untuk menyuarakan apapun, dia nggak mau tahu lah apa, tarik sana lah, orang lagi jalan tarik saja, orang di salah apapun demi nasi bungkus. Ya. Serius ini? Bukan nasi bungkus Pak, nasi kotak. Nasi kotak. Sama minuman botolan satu nih. Oh. Ya itulah yang kita juga miris, setipis itu ya, artinya kalau kita lihat dari nilai yang mereka terima, benar-benar setipis itu yang mereka dapat atau karena hanya dorongan panas nih sesaat dikomporin. Ya. Padahal nggak tahu benar apa salah. Betul. Ya kan? Kalau saya lihat sih dua-duanya. Ya, dua-duanya. Yang pertamanya pasti dikomporin dulu sesuatu ini nggak benar dan segala macam ya, dengan segala koar-koar mereka gitu ya. Akhirnya orang jadi melihat, karena kalau kita menghasut dengan sebegitu banyak orang dan orangnya juga yang menghasut begitu berpengaruh, antusias, banyak dukungannya dan segala macam, tentu orang di situ kan juga akan mau nggak mau ikut gitu ya, daripada nanti juga takut dia apa-apain dia kalau melawan dan bagaimana. Nah setelah itu ternyata akan ada imbalan di belakang itu semua, ada sesuatu yang diberikan gitu. Lebih ke dorongan apa masuk kalau kita kalimatkan solidaritas masuk nggak, bodoh bareng gitu? Ya tapi solidaritas yang nggak benar ya kali. Ya itu udah jelas hoax ya. Identitas kelompok bodoh bersama gitu. Iya. Tapi kan orang-orang itu juga comotan sana sini yang mungkin tidak masuk dalam komunitas dari awal gitu kan. Ya, mereka bisa bersatu tuh karena apa nih? Karena kemiripan. Iya, mereka pintar mencari orang yang yang bisa diajak bodoh bareng. Sutradara ketawa, ini penanggung jawab sutradara ya, cari-cari topik ini sutradara. Pasti dari sekian tuh adalah yang menolak ya, dengan cara mereka, dengan pola berpikir yang lebih dewasa untuk apa dan segala macam. Tetapi kembali lagi, kebutuhan dasar manusia itu ternyata lebih penting dari segalanya. Yang urusan kampung tengah itu ya, jadinya ya udahlah. Yang penting kan ya satu keluarga terjamin gitu loh. Kita juga susah cari makan dan segala macam. Oke, yuk kita semua ramai-ramai ke sana. Ya. Itu nasinya boleh dibawa pulang ya waktu itu? Pak Sutradara gimana nih? Topik itu nasi boleh bawa pulang nggak? Ada lebihnya gitu buat sudah bawa pulang? Sudah pernah kah? Oke. Akhirnya jadi untuk keluarga juga. Kita kembali ya.
Ini cerita kan mirip ya. Yang jilid-jilid tadi sama cerita sekarang sebenarnya juga agak mirip. Bedanya sekarang pakai layar handphone. Kalau kemarin mungkin kalian panas-panasan. Ya. Tapi ini mungkin nggak sih orang-orang yang suka teriak-teriak di medsos ini masih dari solidaritas kelompok bodoh bersama itu? Ya berarti terbentuknya dari sesuatu yang fisik datang ya, offline tadi. Sekarang jaringannya online lebih Iya, luas. betul. Yang terbiasa offline itu tadi kan, ya kayak aku terbiasa bersuara lah apa sih. Nah, sekarang ada wadahnya nih, ya sama aja, cuman bentuknya online. Jadi ini ya, kita kan katanya kalau banyak membaca itu jadi pinter gitu ya. Tapi kalau yang dibaca nggak bener ya, nggak pinter-pinter. Yeah. Jadi bodoh bersama lagi nanti. Jadi ya sahabat-sahabat online, karena saya juga lebih banyak online. Yuk kita filter-filter lah. Ada hoax nggak apa-apa. Kalau nggak mau report juga nggak apa-apa. Tapi nggak usah jadi penggemar hoax lah. Nggak usah jadi penggemar hoax. Cari faktanya. Karena kan kita belajar, kita baca tujuannya biar agak pinter gitu lah. Kayak saya yang di hutan gini kan kalau saya bacanya hoax terus saya percaya kan tambah nggak pinter-pinter gitu. Ini udah syukur-syukur bisa pakai baju manusia, kelakuan kayak manusia lah. Nanti para manusia yang baca-bacanya hoax terus nanti mulai buka baju jadi kehewanan nih, bahaya. Ya karena saya belakangan dapat bahan seperti ini ya agak miris ya. Karena seringkali juga cerita hoax atau cerita-cerita yang nggak pernah ada tapi dikarang ya dengan narasi-narasi yang Betul. ya sebenarnya narasi-narasinya benar-benar menyentuh. Ya. Karena kebanyakan dari kita itu punya luka. Entah itu di masa kecil. Kita pernah disakiti, contoh kita nggak sengaja baca hoax gitu ya. Tentang korban, mungkin perkaosan gitu. Teman-teman yang pernah jadi korban, itu lukanya kena lagi. Itu yang dipakai untuk menggiring Ya. kalian ke sebuah berita yang di belakang itu berbahaya. Betul. Nah ini mesti hati-hati. Jadi kalau tonton, ini cukup banyak. Saya kemarin lihat ya cerita, bukan lihat ya, saya melihat beberapa toko-toko lah digital online gitu. Mereka menjual produk-produk yang jelas-jelas zatnya berbahaya gitu. Bukan zat terlarang ya, tapi zat berbahaya. Contoh obat diet, campuran obat ini. Kalau kalian cari ya, googling ya, kalian bawa ke klinik terdekat gitu ya untuk analisa ini obatnya apa. Mungkin kalian udah di ban itu nggak boleh beli kalau kalian gunakan buat diet. Tapi laku online. Kenapa? Karena banyak testimoni yang bilang badanku jadi bagus, tapi nggak tahu ginjalnya nanti. Ya. Janganlah, nanti kan kita, ini kemarin cerita Kamboja kita kan salah satu pemasok ginjal juga buat dijual. Kalau ginjalnya nggak sehat nggak bisa dijual loh. Aduh, mengerikan. Skip ini bahaya ini. Topiknya jualan ginjal nanti. Itu lagi booming dan lagi banyak di demo juga ya, hati-hati ya. Ya. Jangan-jangan kalian beli obat sembarangan tuh biar agak turun kualitas ginjal biar nggak ada yang jual kali. Oke, kita kembali ya. Ini bahaya sekali media online karena filternya hampir nggak ada. Ya. Filternya nggak ada. Kan memang tiap platform punya filter masing-masing. Tapi saya yakin para pembuat konten ini tahu betul celah untuk bisa melampaui filter-filter ini. Ya. Sehingga konten kalian tetap keluar. Ya harapan dari kita ya para pembuat konten ini, influencer hoax ini kurangi lah. Boleh pakai kata-kata yang memancing di awal, narasi bagus kalian itu manfaatkanlah untuk membawakan cerita-cerita yang baik untuk negara ini, untuk masyarakat kita. Betul. Kan kasihan ya kalau anak-anak kecil udah percaya sama kalian yang ternyata tuh beritanya banyak bohong ya. Ya, dan mereka tuh rata-rata memang pendongeng yang bagus ya, dari kata-katanya, narasinya. Luar biasa. Iya, luar afirmasinya, mengajaknya, cara persuasifnya itu luar biasa. Mereka sudah membuat, mungkin sudah terbiasa juga dengan kata-kata yang bujukan dan segala macam itu. Lalu mereka juga mungkin cukup hanya mengumpulkan bukti beberapa orang sajalah. Itu sudah cukup untuk mereka, tidak perlu beratus-ratus seperti penelitian ya. Yeah. Karena cukup itu lalu viralkan. Ya, ada foto-foto juga di bentuk sedemikian rupa sehingga membuktikan betul bahwa ini obat-obat skincare segala macam ya sebetulnya banyak ya yang terpengaruh betul. Sudah merambah ke sana juga. Banyak. Bahwa ternyata tidak hanya ya berita-berita yang aktual itu, tetapi ternyata juga masuk pada kebutuhan hidup manusia. Apapun itu dari rambut sampai kaki semuanya, gitu. Semua pengguna juga, ya kita nggak tahu, nggak bisa nyaring kan ya.
Mana yang benar, mana yang memang berguna, mana yang masuk di daftar yang banyak persyaratannya memang sesuai, atau mana yang terlarang, dilarang dan sebagainya. Kita nggak bisa saring lagi itu. Jadi ya harus kitanya yang pintar-pintar pembacanya ya, karena platformnya udah nggak bisa saring juga. Betul. Banyak sekali berita kurang benar yang memang beredar di mana-mana, apalagi setelah AI makin baju. Cerita kemarin lah yang kita angkat itu, satu kelas keluar video mantapnya itu, padahal ya itu nggak pernah terjadi. Dan dampak psikologi sama korbannya besar. Walaupun mereka tidak melakukan tindakan atau hal-hal seperti itu, tapi orang masyarakat berpandangan wah kamu nih seperti ini. Itu kan dibuat juga karena ya berita-berita hoax seperti ini. Cuma sudah mengacu ke kriminal ya yang seperti itu. Dan mungkin nanti undang-undang ITE juga akan mulai masuk lebih jauh lah. Berita-berita hoax ini bisa dieliminasi. Kalau tentang isi konten selama itu tidak hoax, mau dibilang konten sampah, mau dibilang konten bagus, itu nggak ada masalah selama ada yang follow, ada yang tonton, ya berarti ada peminatnya kan seperti itu. Iya, betul. Ya kan? Jadi sebenarnya atau mungkin kalian hanya ekspresi bikin konten, biarpun mau laku nggak masalah. Kenapa kalian bisa ekspresi selama kontennya positif ya? Yang masalah kan saat kontennya sudah benar-benar melenceng, narasinya bagus, akhirnya luar biasa. Ya, sebetulnya itu ada komunitas ini nggak sih? Aturan atau apapun atau kebijakan tertentu yang ini konten boleh masuk, syaratnya masuk terpenuhi, atau ini yang tidak boleh dan sebagainya. Yang saya tahu sampai hari ini mungkin beberapa penggunaan kata-kata kasar itu nggak boleh ya. Kemudian berasap itu nggak boleh ya. Di depan kamera. Tapi gambar vulgar itu nggak bisa. Ya. Tetapi kalau isi narasi ini sepertinya filternya masih belum benar-benar ya. Karena kan kadang bahasanya bagus nggak ada masalah. Hanya bahasa ini mengarahkan ke sebuah persepsi yang negatif, kan ini kita nggak bisa filter. Ini nggak bisa filter kecuali beberapa orang bantu report ini bisa selamat. Tapi kalau nggak bantu report malah seru nge-share, ya tambah rame, tambah sip itu ceritanya. Kan cepat banget nih. Betul, dan masyarakat kita senang. Netizen kita barbar. Saya pun lumayan barbar kadang. Di tempat saya kan barbar semua. Perhewanan itu komunitas kita barbar. Ya karena kan memang kita beda ekosistem lah ya. Dan kita kembali ke cerita awal tadi tentang kita suka berita hoax tuh karena kita kurang deg-degan ya, Bu. Kehidupan kita terlalu flat, kita butuh cerita yang menggoncang. Asik. Coba ya. Ada kalau kita bilang ya ada terjadi gitu kan kisah pembunuhan gitu. Tapi kalau narasinya dibacok beramai-ramai itu kayak orang langsung baca gitu. Itu kenapa ya? Adrenalin? Ya, bisa meningkatkan adrenalin tuh. Apakah karena hidup kita terlalu flat kita butuh adrenalin tambahan gitu? Ya kadang orang tertarik sesuatu yang langsung sensasional gitu ya. Dan kita langsung percaya, wah seru. Ya. Itu yang itu sudah nggak bisa dikontrol lagi. Itu sudah program di otak kita atau gimana itu? Ya, sesuatu yang sudah bisa masuk dalam otak kita, sesuatu yang membuat ada berita-berita yang membuat kita tercengang, kaget. Itu kan ada rasa tantangan ya. Mungkin di situ tertantang, ada apa ini? Kok sampai, cuman efeknya orang harus tahu juga sebetulnya kenapa sampai orang bisa melakukan dibacok gitu berkali-kali gitu kayak gitu. Nah, apakah moralnya sudah tidak ada lagi atau bagaimana? Itu yang pendapat kedua yang harus dipahami sebetulnya. Narasinya nggak ada masalah berarti ya? Narasi awal nggak ada masalah ya, berita-berita kelihatan vulgar, serem gitu, macu adrenalin biar orang stay fokus untuk baca gitu nggak apa-apa ya? Ya sebetulnya masalah juga. Kan itu hoax buat narik. Ini. Ya, sebetulnya tidak perlulah dilebih-lebihkan seperti itu, apalagi kalau itu tidak benar ya, menjadi sesuatu yang menyimpang jadinya beritanya. Kan yang paling banyak sekarang dibikin berita hoaxnya buat narasi ya cerita kehidupan artis, cerita para tokoh-tokoh politik kita, tokoh-tokoh negara kita, tokoh ekonomi kita dibuat jadi narasi, tapi akhirnya ternyata di bawah jualan produk apa gitu. Betul ya, sampai
diberitakan macam-macam. Artis ini, siapapun pejabat ini sudah meninggal lah, apalah segala macam ya, zaman dulu beberapa waktu lalu. Iya, saya berapa kali lihat, wah artis meninggal, saya cari masih hidup, baik-baik aja, sehat-sehat aja. Penampakan ini berarti. Berita hoax. Ya, termakan isu seperti itu. Kenapa ya orang senang sekali melakukan itu? Apakah kita butuh sensasi gitu ya, biar ada dorongan-dorongan? Mungkin bosan sekali sudah kehidupan ini ya. Kalau kita bilang bosan, nganggur banget ya. Ya. Memang sudah makmur sekali negara kita ya, banyak pengangguran, bisa beli handphone, bisa beli kota. Sehingga ada waktu untuk baca hoax, sehingga ada waktu untuk komen-komen yang ya begitu. Iya. Tapi kalau kita lihat dari rating negara kita ini agak turun, masuk negara termiskin kayak belakangan. Koreksi saya jika salah, dicek data-datanya negara kita ngalamin banyak penurunan masalah ekonomi ya. Biarpun saya lihat toko online juga tetap ramai gitu ya. Pengguna-pengguna transaksi online juga makin hari makin konsumtif. Harusnya negara kita nggak ada jatuh miskin itu. Iya, betul. Apa moralnya makin miskin kali ya? Sepertinya ya. Saya lihat ya banyak ya nih influencer gitu ya. Nggak karu-karuan gitu, cuma pakai kostum jadi tokoh bidang A gitu kan. Omongannya ya seputar bahasa negeri saya lah, hewan-hewan gitu. Rame yang nonton. Kalau kita lihat bobot yang disampaikan ya so-so lah, cukup, tapi nggak ada bobot juga lah, nggak terlalu berguna, hanya banyak kata-kata dunia hewan. Saya lihat konten lain isinya bagus, narasinya juga bagus, sopan, baik, dan bobotnya tinggi. Yang like cuma 2. Nggak laku. Yang satu ratusan ribuan. Apakah belakangan ini menambahkan bahasa hewan di dalam tiap konten itu merupakan salah satu syarat biar rating naik gitu ya? Menurut Ibu Pauline ya, kalau sehari-hari ketemu teman-teman gitu kumpul ya, mungkin kita sedikit beda generasi gitu ya. Di generasi ibu gitu ya, ketemu teman baik, kasih kata-kata keramat di tiap obrolan kalimat itu bikin lebih akrab nggak ya? Enggak. Artinya kita juga melihat dong bagaimana kualitas dia. Dia sering mengatakan hal spontanitas yaitu ya. Kalau spontanitas dan sering, ya itu kan kita bisa tahu juga, oh dia terbiasa mengatakan hal-hal seperti itu, gitu kan. Ya, bahasanya agak-agak vulgar gitu. Hewannya keluar di mana-mana, mulai tikus putih sampai tikus kuning keluar gitu. Oh generasi itu ya. Gensi gitu ya, Gensi. Ada yang ngaku nih. Binatang semua keluar Berarti akrab. Berarti akrab ya. Untuk mereka akrab ya. Berarti kalau kita bikin, berarti di generasi saya beda dong ya. Kita bikin konten kalau ada sapaan hewan itu berarti kita nyapa teman-teman dekat gitu kan ya. Ini kalau dari sudut pandang psikologinya gimana nih Bu? Kita bahas di generasi ini nih. Perbendaraan dari bahasa manusia kurang kayaknya. Ini tolong masuk barak militer juga nih Gensi ini, gawat sekali ini. Nah kan kaki 4, kaki 2. Betul. Jadi ya kalau yang sering saya dengar ya di generasi anak-anak lah, yang anak kita seperti Gensi seperti itu dan sebagainya itu untuk mereka biasa aja dan fun ya, have fun saja ya mereka saling menyapa dan begitu. Kalau kita dengar, aduh, Berarti konten-konten yang pakai bahasa ajaib ini oke-oke aja ya sebenarnya. Ada ininya nggak sih? Ada dampaknya nggak sih buat perkembangan manusia? Otak-otak itu jadi makin bagus atau biasa aja? Atau hanya sekedar sapaan aja gitu? Atau berpengaruh sama perkembangan mental mereka? Nah itu yang dikhawatirkan. Untuk orang yang bisa ngomong itu dengan sadar, tetapi ada tamengnya kan. Mereka bisa menghambat itu manakala dia bicara dengan anak yang lebih kecil, mestinya gitu. Tetapi kan kita nggak bisa tahu siapa yang mendengar, yang menjadi pendengar dalam konten-kontennya gitu ya. Kita nggak tahu, ternyata mungkin ada anak balita atau apa yang mereka juga mudah meniru. Nah akhirnya juga melakukan dan mengatakan hal seperti itu. Akhirnya kan karena banyak juga sih yang di bawah 9 tahun, 10 tahun ya. Saya juga ada beberapa yang mengatakan itu tanpa dikontrol, lalu kita juga terkaget-kaget dari mana ini dapatnya. Secara mungkin dari orang tua tidak mengajarkan itu. Ya, begitu dirawat dengan kata-kata pilihan yang baik, yang bijak, tetapi kita nggak bisa kontrol ternyata di luar itu, di lingkungan luar itu yang mereka juga mendapatkan
atau mendengar sendiri dari orang-orang yang sering mengatakan. Kalau orang dewasa mungkin masih bisa kontrol ya. Oke, dalam pernyataannya mungkin dia hanya penekanan, mengatakan itu karena untuk penekanan ya sesuatu itu. Tapi kita yang mendengar secara orang dewasa oke ya masih bisa terima, tetapi kita tidak dengan mudah untuk meniru karena kita punya defense, kita punya kontrol sendiri. Tapi untuk anak-anak yang nggak tahu dan mudah untuk meniru, akhirnya itu bisa dilakukan dan itu kurang bagus ya. Saya berapa kali ketemu ya anak kecil ya, dibawa ke tempat saya gitu karena mungkin saya agak spesialis bahasa mereka gitu ya. Karena dari ya mirip-mirip lah ya. Kalau berbicara baru bisa 3-4 baris, 3-4 lapis kata lah. Karena masih kecil-kecil ya. Yeah. Tapi kalau maki panjang. Yeah. Orang tuanya nggak ada yang maki-maki. Dan saya coba gali tanya, belajar di mana? Tunjuknya tablet. Yeah. Mantap kali ya. Dan dia berhasil mengkopas makian-makian panjang itu. Betul. Tapi kalau mau bicara sama orang masih susah karena masih kecil banget. Yeah. Udah untuk 3-4 tahun berbicara cukup lah. Mau makan gitu bisa. Tapi kalau maki panjang dan dia seneng. Lingkungan sekeliling awalnya wah keren gitu kan. Akhirnya itu terbawa dan dia jadi hobi maki-maki gitu. Betul. Malah ini nantinya dia akan sadar sendiri atau memang perlu penanganan yang seperti ini? Tidak, kalau sadar sendiri nggak mungkin. Setiap anak mesti kita dampingi untuk kita ingatkan ya, ditegur, terutama orang tuanya atau orang dewasa sekitarnya gitu. Bahkan seorang anak pun bisa mengucapkan itu dalam berbagai bahasa kan, yang konten-konten itu kan tidak hanya dalam bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris, nah sekarang Korea juga mungkin ya, atau bahasa-bahasa lain yang sebetulnya dia nggak ngerti. Cuman pada saat dia melakukan atau mengatakan itu, responnya tadi, orang merasa kaget dan senang mungkin ya. Apalagi orang dewasa sekitarnya yang juga mengatakan itu, sering mengatakan itu. Jadinya kan dia merasa ada dukungan, dia merasa dibilang hebat, wah bisa mengatakan hal itu dengan secara spontan, lugu, apapun itu, tidak ada yang melarang atau tidak ada yang kontrol dia gitu. Akhirnya dia terbiasa di rumah pun dia mengatakan itu. Kalau tidak ada yang kontrol sebagai orang tua atau orang dewasa sekitarnya, dia akan berkelanjutan. Ya, dan dia nggak akan tahu itu berarti bahwa kata-kata itu salah, tidak benar dan sebagainya. Ya. Teman-teman para sahabat pembuat konten yang kontennya untuk anak-anak di bawah umur, ya bantu kurangi kata-kata keramatnya. Ya mungkin kalian udah dewasa ya, kata itu adalah kata sehari-hari, sapaan mungkin teman-teman Gen Z bilang ya. Tapi teman-teman balita kita nanti kasihan ya. Belum bisa ngomong udah bisa misuh, itu kan gak bagus juga ya. Ya bayangkan itu kalau anak kita sendiri ya. Misalnya kita masih wah diajak misuh bersama nih, maki-maki bareng. Apalagi pasangan masih muda dan merasa itu dua-duanya tidak mengatakan itu, tapi tiba-tiba muncul dan dengan dia terbahak-bahak, ketawa-ketawa karena itu makinya bisa kenceng, mantap gitu. Sip loh. Agak kaget juga. Ini sama juga cerita tadi ya, masih terkait sama kisah kita ya. Ayo kita lebih aware sama konten-konten yang kita tonton, konten-konten yang kita sajikan sama putra-putri kita, orang-orang sekeliling kita ya. Karena kalau enggak, ya tadi narasi-narasi negatif ataupun pilihan-pilihan kata yang mungkin nantinya akan jadi kurang positif ini terbawa terus. Yuk kita mulai aware, mulai sadar ya. Iya. Oke, kalau kita kembali dari Bu Pauline, ada pesan nggak untuk sahabat di luar sana yang hobinya nih nyebarin berita hoax atau nontonin hoax? Oke, ya. Pesannya sebetulnya mereka sadar ya melakukan itu. Cuman mungkin begitu dia memviralkan sesuatu kan ada rasa kepuasan tersendiri. Yang itu yang nggak bisa dibendung. Baiknya dia punya rasa pengendalian diri ya, bahwa itu tidak baik, tidak benar. Kembali lagi ke moral berarti. Kalau dia tahu itu tidak baik, tidak benar, dan mungkin malah karangan ceritanya sendiri, sebaiknya jangan. Ya, jangan diteruskan, jangan diviralkan, jangan diposting apapun itu. Apalagi tidak ada bukti yang mendukung ya. Gitu. Karena banyak sekali yang kita juga tidak tahu, kita juga sering termakan hoax dan mengirimkan hoax itu. Ya, apalagi beritanya seperti kelihatan resmi, bagus dan sebagainya, setelah kita kirimkan ternyata hoax ya. Kalau kita menyadari itu hoax, itu harus segera kita hapus
dan kita ya berusaha untuk minta maaf karena kita memang tidak bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah, mana yang palsu dan sebagainya. Untuk mereka yang sering mengirimkan berita-berita hoax, cukup stop ya, karena itu menjadi mempengaruhi hal-hal yang tidak baik, negatif, dan meracuni pikiran banyak orang. Gitu. Dari hal-hal yang benar diplesetkan menjadi sesuatu yang salah, atau yang salah dibenarkan, itu kan dipelintir sudah, gitu ya. Ya, dipelintir semua, itu sudah mempengaruhi pikiran manusia. Oke. Ibu Pauline, lagi ini pertanyaan. Oke. Kalau mereka ya orang-orang yang ya sebelum kita men-share sesuatu lah, termasuk ke diri kita ya, sebelum kita men-share sesuatu keluar ya, buatkan satu buah pertanyaan yang harus kita tanyakan ke diri kita dulu. Setiap kali kita mau share sesuatu, kalau ada tombol pause tuh pause gitu, kita tanya apa sih sebaiknya ke diri. Kita klarifikasi dulu kali ya, atau kita cari tahu kebenarannya sebelum kita share kepada yang lain dan sebagainya. Kita cari tahu. Kalau kita tahu jalurnya, kita tahu tempat-tempat yang harus kita klarifikasi, itu lebih baik ya. Kita tanya tempat-tempat yang bisa kita mintakan klarifikasi, itu akan lebih baik, dan akhirnya kita menjadi tahu kalau memang itu benar, tidak apa-apa, di-share aja. Apapun beritanya, kalau memang itu benar, kita berhak menyebar gitu ya. Oke. Lalu itu juga kalau misalnya sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan atau apapun yang kita sebarkan secara tidak benar, bayangkan kalau itu kena di keluarga kita sendiri. Apa yang akan terjadi? Akhirnya menjadi kita termakan ya. Bumerang termakan juga. Sesuatu ya, bumerang, kita kena sendiri bahwa kita dulu sering menyebarkan hal yang tidak benar dan itu ternyata kena di keluarga kita sendiri. Pasti kita akan merasa susah, merasa menderita, dan apapun itu ada efek psikologisnya ya. Oke, terima kasih Ibu Pauline nih, pesan-pesan yang luar biasa ya. Kalau dari saya mungkin pesannya saya sedikit meminjam pepatah dari alam sebelah. Kita tidak perlu mengatakan semua hal yang kita tahu. Tapi ingat, semua hal yang kita bagikan, semua hal yang kita katakan sebaiknya kita benar-benar tahu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang bikin konten atau mungkin berbagi sesuatu atau mungkin mengajar sesuatu atau mengkonseling sesuatu lah apapun. Kalian gak perlu bilang semua hal yang kalian tahu, tapi satu hal. Semua hal yang kalian katakan, yang kalian ucapkan, kalian sampaikan, kalian bagi. Kalian harus tahu benar-benar dulu. Kalau gak ntar malu-maluin lo. Orang-orang sekarang udah pintar-pintar cari data. Oke, podcast kita sekali lagi bukan tentang kebenaran, tapi kita melihat banyak sudut pandang, khususnya dari sisi psikologinya. Like jika suka, dislike jika kurang suka, tulis di kolom komentar topik-topik yang bisa kita bahas ke depan. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi podcast kita yang lainnya. Bye-bye.